Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan keindahan akhlak, yaitu untuk selalu menghormati dan saling menyayangi antar sesama, dan tidak mencampuri urusan orang lain, juga termasuk bagian dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, bersama kita telah hadir narasumber yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu jangan sibuk dengan urusan orang lain. Ada Ustadz Husni Idrus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Husnul Khotimah, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, ibu-ibu dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah dan Majelis Taklim Nafas Cita, yang keduanya berasal dari Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, tema kita pada hari ini jangan sibuk dengan urusan orang lain. Hukum menyibukkan diri dengan urusan orang lain menurut Islam itu seperti apa Ustadz? Tafadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Pembahasan topik yang kita akan dialogkan hari ini menarik. Ya, dalam semua kondisi dan konteks kehidupan. Jangan menyibukkan diri dengan mengurus urusan orang lain. Ini tidak bisa dipahami bahwa Ustadz, saya tidak sibuk, tapi mengurus urusan orang lain. Itu nanti beda pemahamannya. Yang sibuk dan tidak sibuk, tapi dua-duanya mengurus. Ya, itu satu ya. Yang kedua adalah narasi atau kalimat judul ini unsurnya diarahkan pada hal-hal yang sifatnya negatif. Bahwa mengurus urusan orang lain apalagi sampai sibuk, ya, maka itu salah satu tanda sifat madmumah yang harus dihindari. Jadi arah topik yang kita bahas ini, ibu-ibu sekalian, arahnya kepada larangan jangan ngurus kehidupan orang lain. Itu artinya kalau secara umum bahwa ngurus kehidupan dan urusan orang lain bisa juga positif. Tapi tema yang kita bahas ini hal-hal yang sifatnya negatif. Mana yang positif? Berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya positif dan negatif, maka menentukannya harus kita bicarakan pada bab tentang hak dan kewajiban. Kenapa ibu urus saya punya urusan? Lama-lama urusannya ti ibu. He urusiyau karena wala'u. Berarti ada hak dan kewajiban. Itu positif bu. Kenapa ibu mengurus urusan anaknya? Karena anak ini bagian daripada nasab ibu. Berarti ketika dia sibuk mengurus urusan anaknya, itu positif. Ya, jadi tidak bisa dipahami negatif semua. Ya. Kenapa Anda mengurus urusan ibu itu? Urusan bapak itu? Karena bapak ini adalah orang tua saya. Dan jihad saya adalah membela bapak saya, mempertahankan haknya. Jika dia tidak mampu melakukannya, anak berkewajiban untuk mewujudkan semua itu. Jadi saya ngurus urusan bapak bukan sesuatu yang tercela, tapi ada hubungan antara bapak dan anak dan bapak. Jadi tidak bisa dipahami secara umum bahwa mengurus urusan orang itu adalah negatif semua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala fahuwa mudabbirul umur. Positif ya, bahwa dia yang mengurus semua kepentingan makhluknya. Al-Mudabbir. Di surat Al-Baqarah di ayat kursi ada salah satu sifat Allah namanya Al-Qayyum. Al-Qayyum itu yang maha mengurus makhluknya. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tiada Tuhan selain dia Allah. Huwal hayyu, dia yang maha hidup dan maha al-qayyum. Sibuk mengurus urusan makhluknya. Itu berarti positif.
Nah, sekarang kita tidak bicara positifnya. Kita mau bicara tentang negatifnya. Mu'ulawa wan Allahul daloma. Ya. Jangan sibuk mengurus urusan orang lain. Berarti negatifnya apa? Si pelaku yang menyibukkan dirinya pada urusan orang lain adalah pelaku yang tidak memiliki hak sedikit pun untuk ikut campur. Berarti negatif ini, Bu. Jatiom bulo warisi. Ya, jale masuk to nasab keluarga. Tidak masuk dalam urusan pribadi. Tiba-tiba dia datang mengurus urusan kita, maka dia berdosa, bahkan menambah keruhnya permasalahan kalau permasalahan itu kita hadapi. Maka oleh karena itu benar, bukan orang yang sibuk, orang yang baru mencoba untuk menyibukkan diri sudah dilarang karena kita tidak punya hak, ibu-ibu sekalian. Biarlah dia melakukan perbuatan atau keinginan dia tanpa kita harus intervensi. Biarlah dia melakukan aktivitasnya, cita-citanya tanpa harus kita campuri. Yang ini bukan hak kita, tapi dia adalah hak mutlak bagi orang yang mengurus urusannya. Apa akibatnya? Dalam Islam, semua muamalah, dalam Islam ya, semua muamalah, mau langsung maupun tidak langsung, dan endingnya berakibat pada korban hak orang lain tidak tertunaikan, atau hal-hal yang sifatnya privasi terhinakan, diakibatkan oleh kita mencampuri hak orang lain sampai kemudian memutuskan silaturahim, maka dalam Islam hukumnya adalah haram. Cukup hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Benar-benar orang yang memutuskan silaturahim dengan cara mencampuri urusan orang lain, atau kemudian ikut nimbrung sama-sama menyelesaikan yang bukan haknya, dan korbannya terputus hubungan silaturahim gara-gara perbuatannya, la yadkhulul jannah, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Meskipun dia ahli ibadah, Ustaz. Sekalipun dia ahli ibadah. Ini dalam Islam, ibu-ibu sekalian, ada dua ibadah yang harus dipertahankan, Bu. Dan tidak bisa ada salah satu yang mendominasi. Dua-duanya dipahalai oleh Allah dan dia harus berjalan seimbang. Yang pertama hablum minallah. Yang kedua hablun minan nas. Ahli ibadah secara vertikal dengan Allah, waktunya dia tidak pernah lupakan dia beribadah. Tapi kalau dia mencampuri urusan yang bukan urusannya, ingat bahwa hablum minallah tidak diterima oleh Allah kalau bermasalah dengan hablun minanas. Begitu juga sebaliknya, hablum minanas gaga, walau tahu mau dunggaya, assalamualaikum, hablum minanas. Ada fakir miskin yang diberi donasi, ada orang yang diberi bantuan, gaga, tapi orang bilang gaga baita ti ibu, walau tuau, ja pernah ilontong alo puasa, ja pernah ilontong tabia, tidak pernah kelihatan dia ibadah. Hablum minanas tidak diterima oleh Allah karena bermasalah dengan hablum minallah. Mana yang ideal, Ustaz? Duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Tunaikan dua hak. Hak kita, hak Allah harus disembah dengan hablum minallah, dan hak manusia untuk dihormati disebut dengan hablun minan nas. Kalau itu kita lakukan, maka hidup kita bahagia dan kita tidak mau mencampuri urusan orang lain. Baik, Ustaz. Kalau misalkan dengan dalih tidak mau sibuk dengan urusan orang lain, akhirnya dia tidak mau atau enggan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Padahal misalnya orang terdekatnya ini melakukan maksiat, itu bagaimana, Ustaz? Ya, ini berkaitan dengan hak dan kewajiban, ya. Ada hal-hal yang sifatnya privasi dan ada hal-hal yang sifatnya kolektif. Jadi ada perbuatan yang tercela dilakukan oleh orang secara individu, dan ada perbuatan negatif yang dilakukan secara kolektif oleh orang banyak atau komunitas. Maka dalam kondisi seperti ini, ya tidak boleh menyibukkan diri mengurus urusan orang lain, maka harus dibedakan. Saya sebagai dai, saya sebagai ustadz, saya sebagai penceramah, ketika melihat kemungkaran, dan itu urusan pribadi masing-masing ibu, ya,
urusan pribadi masing-masing, apakah kemudian saya diam? Apakah kemudian saya tidak ceramah? Apakah kemudian saya tidak arahkan? Tidak. Itu bukan dalam rangka mencampuri urusannya. Tidak. Tapi misi dakwanya, misi dakwah itu bagaimana kemudian sama-sama ini kita melakukan kebaikan. Hanya saja yang salah hari ini, ketika dai masuk pada urusan orang lain, dianggap mencampuri urusan mereka karena tata kelola, cara menyelesaikannya tidak sesuai dengan keinginan dia. Oh ya. Ya. Kalau si peminum misalnya itu privasi dia yang minum minuman keras. Tapi kalau dainya saat melihat ada si peminum, kemudian disampaikan, contoh beti tahi pengiluma, timula ta hulu-hulu di balaka misalnya, itu berarti menegur privasi orang di depan orang lain yang menyebabkan dia malu. Berbeda ibu-ibu sekalian, kita tidak mencampuri dia, tapi kita memperbaiki dia. Pak, boleh kita orang 2 mata? Boleh kita orang 4 mata? Kita berdialog dari hati ke hati. Manajemen kalbu diterapkan. Saya tidak mengurus urusan Bapak, tapi lebih baik agama itu mengajarkan jangan putuskan silaturahim. Jangan minum minuman keras, jangan membunuh, jangan begini, jangan begitu. Itu bukan dalam rangka urusan. Bapak mau terima alhamdulillah, Bapak mau tolak, ya saya juga tidak memaksa. Tapi kewajiban sebagai seorang dai menyampaikan sesuatu yang benar, ya tidak harus sampai menyibukkan, tapi cukup menyampaikan. Konsep ini disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang melakukan kebaikan tidak harus sibuk dengan dia, tapi nahi mungkar juga mencegah dia dari perbuatan kezaliman dan dosa. Jadi kondisinya dikembalikan kepada siapa yang akan menyelesaikan dan cara bagaimana dia ingin memperbaiki kondisi pribadi atau masyarakat. Baik, Masya Allah. Baik Ustadz, selanjutnya cara menghadapi orang yang suka ikut campur urusan orang lain Ustadz. Ya, ibu-ibu sekalian rahmati Allah, ini pertanyaan-pertanyaan seksi. Pertanyaannya luar biasa dan memang harus ditanya seperti itu. Bagaimana cara menghadapi orang yang selalu mengurus urusan orang lain? Di antara beberapa cara yang harus dilakukan, kalau so tahu-tahu dia, ya, kalau so tahu-tahu dia itu tukang urus urusan orang lain, bikin saja sekat, bukan memutuskan silaturahimnya. Bikin sekat itu al-ibtiadu anhu, menjauhi, bikin sekat, tidak harus memutuskan silaturahim dengan dia, tapi menjauhi dari model kehidupan dia. Ya, menjauhi dari model kehidupan dia. Satu majelis ada yang senang mengurus urusan orang lain, maka kalau boleh sepakat jangan berteman dengan dia, sepakat. Tapi tidak harus kita pahami kita memutuskan silaturahim. Tapi kenapa? Karena kehadirannya ini bisa menimbulkan konflik yang banyak. Ya, majelis talim bubar gara-gara ada yang senang mengurus urusan orang lain. Padahal bukan urusan kolektif majelis taklim. Satu keluarga pecah basudara gara-gara ada orang lain yang bukan keluarga yang mengurus urusan kita. Maka caranya apa? Caranya ini ibu-ibu sekalian, al-ibtiad, menjauhi dari dia ketika hadir, ya, dan kemudian berusaha bagaimana kemudian tidak ketemu. Kalau ketemu ibu-ibu sekalian, ini yang kemudian jadi masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di samping kita sudah bikin sekat tidak harus memutuskan silaturahimnya, menghadapi orang-orang yang senang dan sibuk mengurus urusan orang lain, itu bisa dilakukan dengan cara dalam tanda kutip tidak keras, tapi tegas. Beda Bu ya, ada keras dan tegas. Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat Nabi SAW itu, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, dan ada Sayyidina Ali. Cara penyelesaian masalah mereka itu bermacam-macam. 2 saja saya angkat. Yang pertama, kalau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, cara menyelesaikannya dengan lembut. Bu, boleh ibu tidak membaku urus dengan CP urusan? Itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan selesai masalah dengan kelembutannya. Berbeda dengan khalifah yang kedua. Khalifah yang kedua Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang terkenal nahi mungkarnya lebih tinggi dari amar ma'rufnya. Bu, kita ini rata-rata amar ma'ruf lebih banyak dari nahi mungkar.
lebih banyak mengajak orang, todolom tabia, todolom puasa. Itu udah data Pak. Kalau Umar tidak, dia masuk kafe, dia langsung dakwah dengan nahi mungkarnya, dengan kerasnya, ya, dengan tegasnya seperti itu. Maka kalau kita pakai metode Sayyidina Umar, bukan bilang secara lembut, ibu jangan urus urusan saya, ya, tapi mau bilang apa? Ibu tidak ada hak dan keluar dari urusan ini. Nah itu. Ada orang yang luluh hatinya dengan kelembutan, ya, dan ada orang yang luluh hatinya dengan ketegasan. Ya, lihat kalau dia ini hatinya lembut, masih bisa diatur, ajak dia 4 mata. Ya, urusan di ibu ti. Tapi kalau misalnya sosoknya ini agak keras, maka kesombongan di depan orang yang sombong, al-kibru amamal, ya, sombong di depan orang sombong, itu sesuatu ketegasan yang kuat. Karena dia tidak mampu diselesaikan dengan kelembutan, maka diselesaikan dengan kekerasan. Tidak harus memukul dia, tapi kerasnya lisan kita itu akan tersimpan dalam hatinya. Berarti ibu yang bersangkutan yang diurusi urusannya tidak mau dicampuri dengan perbuatan tercela dari kita. Saya kira seperti itu. Baik Ustadz, niat hati peduli untuk niat hati peduli, tapi kadang dianggap mencampuri urusan orang lain. Ya. Sebaiknya seperti apa sikap kita Ustadz? Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an itu dibedakan kapan berbicara, kapan menyelesaikan masalah. Kalau memang itu bukan hak kita toh? Ya. Atau kita punya hak untuk menyelesaikannya. Ada namanya ya qaulan karima. Qaulan karima itu saat kita melihat sesuatu yang tidak benar, sosok kita, pribadi kita langsung menegur, biar bukan hak kita itu. Ya, tapi ada yang kedua disebut qulu qaulan sadida. Apa qulu qaulan sadida? Tadi qaulan karima langsung dia tegur. Tapi kalau qulu qaulan sadida, dia tidak langsung menegur dengan cara dia, tapi dilihat sisi lain. Ini belum cocok disampaikan saat ini. Ya, orangnya tidak bisa disampaikan dengan cara lembut. Orangnya tidak bisa disampaikan dengan cara kasar. Berarti kapan dia memilih waktu yang tepat, dia memilih kondisi waktu yang tepat, baru itu mau disampaikan. Maka itu berarti kita bisa menyelesaikan masalah orang lain dan dalam rangka penyelamatan, karena ada kewajiban kita untuk memperbaiki. Tidak harus kita memaksakan intervensi kita kepada urusan orang lain. Jadi kondisinya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi lihat kondisi kita ada hak enggak di situ? Kalau hak kita umum, maka jangan terlalu dicampuri. Ya. Tapi kalau hak kita secara khusus, ibu-ibu sekalian, khusus bahwa kita berhak untuk mengurusi, maka gas full untuk diurusi. Lembaga penyelesaian masalah seperti pengadilan, jangan bilang, tipe hakim keluarga. Ya Pak Hakim bukan jati yang bolo warisi. Kenapa urus-urus kita? Bu, ini lembaga penyelesaian masalah yang diberi wewenang untuk mengurus urusan orang lain. Yang bermasalah itu bukan pengadilan. Kita tidak ditugaskan untuk menyelesaikan JKUA, bukan kepala desa, hanya ibu rumah tangga di dapur, hanya tidak senang dapat dengar. Enggak, itu Allah sama-sama. Walau hakli ibu. Sementara urusan pribadi kita belum selesai. Oleh karena itu Sayyidina Umar bilang, tuba, sungguh sangat bahagia orang yang disibukkan mengurus aib dirinya sendiri sampai-sampai dia lupa dengan aib orang lain. Masya Allah. Baik Ustaz, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilahkan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryanti Madina. Kami dari Majelis Taklim Napas Cita, Desa Pangadaa, Kecamatan Dungalio.
Langsung saja Ustadz pada pertanyaan, kira-kira bagaimana trik-trik saya supaya saya tidak terkesan untuk mencampuri urusan orang lain. Trik-trik untuk menyampaikan kepada orang lain sehingga saya tidak terkesan untuk mencampuri urusan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terkait kaifiyah atau cara Ustadz. Tafadhol. Baik, berkaitan dengan bagaimana trik kemudian kita tidak masuk dalam kelompok mengurus urusan orang lain itu juga hal yang penting. Kalau kita berangkat dari prinsip salah seorang sahabat yang saya sampaikan tadi, bahwa berbahagia orang yang sibuk mengurus dirinya sendiri, ya, urusan dirinya sendiri sampai melupakan urusan orang lain, maka berarti salah satu triknya untuk tidak ngurus urusan orang lain adalah sibuk mengurus urusan diri sendiri. Itu satu. Bu, kita orang ini hanya ada dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri manusia ada dua potensi. Potensi melakukan kejahatan dan potensi melakukan kebaikan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagia orang yang mensucikan dirinya dan sungguh merugi orang yang menodainya. Perbuatan kita hanya dua. Kalau bukan bikin kebaikan, bikin kejahatan. Kalau bukan kejahatan, kebaikan. Itu yang disebut dengan pri kemanusiaan. Berbeda sama malaikat. Sama malaikat tidak ada pri kemanusiaan, yang ada hanya pri kemalaikatan. Ya, sama setan ada pri kesetanan. Jangan sampai dalam diri kita soba gabung semua. Ada setannya, ada jinnya, ada dan seterusnya. Maka oleh karena itu rumusnya bagaimana? Kalau perbuatan manusia ini hanya ada yang baik dan tidak. Kalau kita sibuk dengan yang baik, secara otomatis tertutup yang jahat. Tapi ketika kita sibuk dengan urusan yang jahat, memakan korban misalnya tadi, maka berarti tertutup. Kalau ini terbuka, maka kebaikan yang tertutup. Maka caranya adalah orang yang disibukkan dengan kebaikannya dan urusan pribadinya secara otomatis menutup peluang dia untuk memasuki urusan orang lain. Tapi ketika ini dibuka, urusan kebaikan kita tutup, maka berarti yang terbuka adalah urusan orang lain yang terpaksa harus kita urus. Padahal tidak harus seperti itu. Nah, oleh karena itu ini salah satu cara bagaimana kemudian kita tidak ngurus urusan orang lain yang bukan hak, ya, yang bukan hak kita. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, perbanyak aksesoris pengetahuan dalam pikiran kita bahwa agama itu mengajarkan kepada kita lebih banyak memperbaiki diri kita, tidak boleh memperbaiki orang lain kalau misalnya urusan kita tidak terperbaiki. Ibda binafsika, mulai memperbaiki diri sendiri, baru memperbaiki orang lain. Jangan pribadi yang belum diselesaikan urusan pribadinya, perbuatannya masih banyak yang jahat dan merugikan, kok tiba-tiba kita datang di urusan orang lain, yang kasusnya sama, kita sendiri tidak bisa memperbaiki diri kita, kenapa sudah harus memperbaiki orang lain? Kalau kesadaran pengetahuan itu ada, maka pasti kita lebih banyak sibuk dengan urusan kita, bukan urusan orang lain. Hanya kenapa ini terjadi, ibu-ibu sekalian? Kan begitu tuh? Kenapa orang lolos? Ya, aib dalam diri sendiri tidak bisa dilihat, sementara aib orang lain itu bisa dilihat. Betul. Nah, maka oleh karena itu sebabnya apa? Sebabnya karena rata-rata bahwa orang yang ingin mengurus urusan orang lain, di antara sebabnya adalah dia ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain itu. Bahasa sederhananya ada yang disebut dengan SMS. Dibaca dari depan, susah melihat orang senang. Dibaca dari belakang, senang melihat orang
susah. Akhirnya dia campuri urusan orang lain. Ya, SMS. Saya kira itu. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya silakan Ibu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Endang dari Majelis Taklim Husnul Hatimah, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat. Pak Ustadz, yang saya mau tanyakan, apa cara trik kita sebagai teman dan sesama majelis taklim mengingatkan orang yang selalu mencampuri urusan orang lain yang dia tahu persis itu tidak bisa. Diambil dengan yang lembut dia tidak mau, ambil dengan keras pun dia tidak mau. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya sudah dengan berbagai macam cara Ustadz diingatkan. Ibu sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada 15 orang dalam satu majelis taklim dan satunya di antara yang 15 itu ada provokator, mengurus urusan orang lain, dan telah terbukti cara dia itu menjadikan majelis taklim itu bubar, maka hak dari seorang ketua bermusyawarah untuk harus mengeluarkan orang itu dari majelis taklim. Kalau tidak tega Ustadz, kasihan begitu. Ya, kalau kita masih pakai kasihan misalnya, dan kita tahu karakternya tidak bisa berubah, maka nilai setitik merusak susu sebelanga. Satu orang perbuatan dia, orang akan terpancing. Orang bikin kesalahan itu tidak mau dia jalan sendiri. Dia akan cari pendukung bagaimana yang bisa mendukung perbuatannya. Betul. Sehingga ketika dia dapat pendukung dari perbuatannya, maka terjadi benturan antara al-haq wal batil. Orang yang tidak ada masalah kemudian sudah harus berhadapan dengan temannya yang ternyata dia mendukung orang lain. Maka caranya, jika keberadaannya dikhawatirkan memutuskan silaturahim majelis taklim, bersepakat kedua ibu cari majelis taklim yang sama dengan karakter ibu. Ibu ya, tapi kalau dia masih bisa dibujuk, masih bisa diarahkan seperti tadi, metodenya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ibu boleh ibu tidak, itu bisa diarahkan, bisa diperbaiki, maka arahkan dia dengan cara yang baik dan berharap dia kembali menjadi baik lagi. Tapi wanidu maya, ya mahamallo militer. Karena mungkin kemungkinan hanya dengan cara mengeluarkan dia tidak akan. Saya ada pengalaman seperti itu. Saya ada majelis taklim besar. Ketua majelis taklim bilang, Ustadz, ini so tidak mampan. Mau bilang begini dia tidak mau, mau lembut tidak mau, mau keras tidak mau. Caranya bagaimana Ustadz? Tidak mau berdosa, kita orang mau kasih keluar. Tidak berdosa, karena kita menjaga mayoritas bukan menjaga minoritas. Ya, itu Ibu ya. Saya kira itu salah satu caranya. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya dari sebelah kanan saya? Kalau tidak ada, kembali ke tengah, silakan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hemi Ointu dari Majelis Taklim Husnul Khotimah, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat. Pertanyaan saya Pak Ustadz, terkait dengan tadi apa yang telah disampaikan oleh pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Konita, perbedaan peduli dan suka mengurus urusan orang lain, kemudian yang dihubungkan dengan apa yang dipertanyakan oleh Ibu Sri Endang. Satu pertanyaan saya Pak, bagaimana kita menyikapi ini, kemudian kita apa korelasinya dengan sifat sabar, tawakal dan ikhlas? Saya kira demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, langsung ke jawabannya, silakan. Ya Bu, kalau memunculkan istilah sifat sabar, ikhlas dan tawakal, itu harus ditempatkan sesuai dengan kondisinya. Apa itu sabar? Sabar itu menghadapi kondisi, ya, menghadapi kondisi yang tidak bisa diterima pada awalnya, tapi hati bisa menerimanya. Itu sabar. Kapan kondisi sabar itu dilakukan? Kondisi sabar dan tabah dilakukan pada saat ada musibah.
Musibah ini macam-macam. Kalau musibah orang yang ikut campur dengan urusan kita, ya bisa disebut musibah. Tapi apa kemudian sabar itu hanya bisa dipahami bahwa kita hanya menerima, biar dia masuk kamari urus urusan kita? Saya kira tidak. Sabar itu bukan hanya menerima, sekedar menerima kenyataan yang terjadi. Tapi sabar itu adalah menerima kenyataan dengan cara mencari solusinya. Itu Bu ya. Pokoknya patelomai, pokoknya bunuh kamar, saya so sabar, saya tawakal. Itu sabarnya salah. Ya, sesuai tempat Ustaz ya. Ya, sesuai kondisi dan tempat. Nabi itu ketika diusir Bu dari Mekah menuju Madinah, dia sabar. Dilempar batu, patah gigi dan patah giginya, rahangnya dan seterusnya. Di kejadian perang Uhud dan seterusnya. Apa dia hanya, ya Allah saya so sabar, saya so tabat? Tidak. Tapi kemudian dirangkul sahabatnya untuk kemudian bisa kita berperang, tapi memperbaiki strategi perang kita. Sabarnya Nabi menerima kenyataan kekalahan, tapi kemudian dia menyusun strategi merubah yang tadi menjadi sebuah kemenangan. Maka oleh karena itu kalau kita dengan orang lain, jangan bilang sudah diurus kemudian kita sabar, tidak. Ya, tapi kemudian bagaimana sabar itu bisa merubah nasib. Ya, bukan hanya menyerah, tapi berusaha ibu-ibu sekalian. Maka oleh karena itu dalam ilmu psikologi, sabar itu adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh semua orang. Dengan cara setelah kejadian masalah kita dengan orang lain, maka carilah solusi masalah dengan pertanyaan yang dimulai dengan kata tanya bagaimana. Bukan memulai penyelesaian masalah dengan kata tanya mengapa, kenapa, dan siapa. Ada masalah. So siapa ini? Tidak sabar kita. Ya. So kenapa ini? Tidak sabar kita. Siapa yang bikin ini? Wan puputar itu siapa? Kenapa itu Bu? Ya sabar itu. Tapi kalau kita bilang apa kejadiannya? Kemudian kita bilang bagaimana setelah ini? Ada dalam hati penerimaan kejadian sudah peristiwa sudah terjadi. Tapi kita orang bilang bagaimana kejadian setelah ini? Bagaimana solusi setelah ini? Yang kita pikirkan penyelesaian masalah, memperbaiki kondisi awal menjadi lebih baik. Saya kira begitu. Jadi jangan tak putar-putar di kenapa, mengapa, siapa. Ya sabar itu. Ya, sabar itu tidak banyak komen. Di masa dia sabari banyak komen. Masya Allah. Belum sabar berarti itu. Ya belum sabar. Tahu lihat Bu. Saya ceramah di salah satu tempat. Pak jangan membunuh, jangan mencuri. Setelah ceramah, Ustadz yang saya bunuh baru 2 orang. Baru. Watia sabari teh Ustadz. Watia sabari teh. Saya sudah di penjara, saya sudah dikurung. Sabar sekali. Tapi awas watia keluar. Nah, itu tanggul dia sabari nyoto. Ya, tidak sabar begitu. Sabar menerima, baru cari solusinya, baru itu yang disebut dengan sabar. Masya Allah, insya Allah bermanfaat Ibu Hemi. Baik, selanjutnya sebelah kiri masih ada yang ingin bertanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asrin Polontalo dari Majelis Ta'lim Husnul Khotimah. Gini Pak Ustadz yang saya tanya, ciri-ciri orang yang sifatnya seperti itu yang bagaimana dan bagaimana cara menyikapi orangnya? Yang mana? Baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-cirinya Ustadz supaya bisa antisipasi mungkin. Ciri-ciri orang yang sabar atau ciri-ciri orang yang lagi mencampuri urusan orang lain? Yang suka Ya. mencampuri. Baik, sederhana sekali Bu ya. Orang Gorontalo bilang segala sesuatu kantara di koning. Ya. Orang itu ibu-ibu sekalian, ya privasi orang atau sifat yang melekat pada dirinya itu akan ditahu kalau ibu bisa berteman dengan dia. Karena itu ada orang datang kepada Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali, saya ingin berteman dengan dia. Dia bilang cara menilai orang itu nanti kalau sudah dekat dengan dia. Kalau mau bilang dia itu orang baik dan kita tidak berteman dengan dia, belum tentu. Kita bilang ini orang jahat, sementara kita belum berteman dengan dia, itu belum pasti. Sehingga yang paling tahu tentang konsep baik dengan tidak itu coba lihat suami istri. Suami paling tahu bagaimana istrinya.
Istri paling tahu bagaimana suaminya karena hidup bersama. Maka caranya kita tidak suami istri, kita tidak dalam satu majelis, tapi kita sudah tahu kelakarnya. Orang ini kelakar kalau ngomongnya lebih banyak saya daripada kita. Kan ada di majelis saya begitu. Pokoknya kita. Baru kita orang. Kan itu Bu, salah satu yang akan mencampuri urusan kita itu lebih banyak yang dipuji dirinya daripada orang lain. Padahal kerja itu kerja orang lain. Tapi yang dikomunikasikan sama orang, kita itu yang bain, baru kita yang bain, baru kita yang batutup. Orang lain punya andil di situ, tapi kita tidak pernah akui. Maka oleh karena itu, seseorang yang baik dan tidak itu bisa ditahu dari apa? Yang pertama dari ucapannya, ya. Yang kedua dari perbuatannya. Yang ketiga dari komitmennya. Tahu komitmen ibu? Kalau dia bikin baik, baru dia bikin baik ulang, dia komitmen dengan baik. Berarti ditandai bahwa dia orang baik karena kebaikan diulang 2-3 kali. Begitu juga orang jahat. Orang jahat itu bukan dilakukan kejahatan baru 1 kali, baru kita bilang dia jahat. Tidak. Bisa saja bahwa dia jadi korban. Ya. Tapi kalau kejahatan diulang 2 kali, diulang 3 kali, diulang 4 kali, dia jahat. Ya, karena kenapa? Sesuatu yang diulang berulang-ulang kali dari kebaikan kejahatan, ya dulu ala fa'ilihi, menunjukkan bahwa itu karakter yang ada dalam dirinya. Masya Allah. Saya kira seperti itu. Baik Ustaz, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik ibu-ibu, kita masih di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya disilakan. Silakan ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulin Erhasan. Saya dari Majelis Taklim Uswatul Hasanah Desa Bongomeme, Kecamatan Dungalio. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, sekarang ini kan trendingnya sosmed kan, sering-sering ibu-ibu itu kalau ada masalah larinya ke sosmed, sampai-sampai menyindir lewat sosmed. Nah, bagaimana cara kita untuk menghadapi teman kita atau orang-orang seperti ini Pak, yang selalu ada masalah, sering kepoin urusan orang lewat sosmed. Terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar di sosmed Ustadz bagaimana? Ya, menarik ini ya, karena kita ini zamannya adalah zaman digital. Sehingga hidup digitalisasi kehidupan. Ya, ada positif dan ada negatif. Di antara negatif ini adalah, nah sekarang yang di sosmed ini atau media sosial ini bukan hanya generasi Z, bukan hanya generasi muda, tapi ibu-ibu ya di usia 60-70 tahun masih pakai Facebook itu. Ya, sehingga kita anak muda itu larinya bukan lagi ke Facebook, maaf, larinya ke Instagram karena di situ milenial. Ya, kenapa orang lari di setiap medsos itu? Karena ada satu pengaruh negatif sama ibu-ibu dan bapak-bapak di usia tua. Apa itu masalahnya? Ada yang disebut dengan kekagetan teknologi. Kaget, so bisa balia, so bisa cerita, dan seterusnya. Sehingga apa saja yang menjadi aktivitas ibu-ibu di usia seperti itu selalu dibikin dalam status. Pemna dede pula, OTW dapur. Malah-walau uti. Nah oleh karena itu, karena ada kekagetan teknologi, maka medsos dijadikan oleh sebahagian masyarakat pelampiasan keinginan dan sakit hati. Seperti itu. Sehingga menyindir orang tidak secara langsung, tapi ditulis di medsos. Padahal ibu harus tahu bahwa kasus hukum pidana berkaitan dengan IT itu besar.
Ya. Salah menulis sesuatu. Ustadz, kan saya tidak bilang langsung sama dia, benar. Tapi tulisan ibu itu mengindikasikan bahwa ibu lagi menghina orang lain. Ya, dan itu kalau dipidana ibu-ibu sekalian berat. Sehingga ada dalam rangka untuk menyelesaikan masalah seperti ini, ya di Majelis Ulama Indonesia, di para ulama kita sudah bikin pembahasan khusus namanya fikih bermedia sosial. Oh, Masya Allah. Bagaimana interaksi kita dengan digital ini, dengan alat yang canggih ini, dengan cara mempertahankan apa yang kita sebut dengan kebaikan itu. Jangan semua dilampiaskan dengan cara digital itu. Tapi bagaimana kemudian ramah dengan media sosial, menjaga hak dan menjaga kewajiban yang harus dijaga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ibu sudah bisa tahu dan kita sudah bisa tahu semua bahwa kalau ada hal-hal yang sifatnya privasi atau mengungkit kemudian aib orang lain di media sosial, maka ibu jangan pernah bernilai bahwa ibulah yang menang. Jangan pernah menilai bahwa ibu itu orang baik, tidak. Tulisan ibu itu dibaca oleh orang yang tidak ada masalah dengan ibu. Dan ketika mereka baca, pribadi ibu lagi disorot bahwa ibu ini pemarah, ibu ini lagi ada masalah, ibu ini tidak tahu menyelesaikan masalah, ibu ini termasuk ibu ini selingkuh, ya bapak ini tukang selingkuh dan seterusnya. Kenapa? Orang yang tidak bermasalah dengan ibu ketika melihat status ibu di media sosial dan kemudian mengungkit persoalan ibu dan orang lain, itu akan dibaca bahwa ibu bukan orang baik. Tapi ibu ini adalah orang jahat. Ya, ibu ini adalah orang yang bebas mengungkap apa saja. Padahal ada hal-hal yang sifatnya pribadi, ada hal-hal yang sifatnya lembaga, yang ini bisa dimusyawarahkan. Maka oleh karena itu ibu-ibu sekalian, sekalipun kegiatan atau aktivitas kekagetan teknologi ini sudah terjadi, ibu-ibu majelis taklim harus membedakan dengan yang bukan majelis taklim. Wan mahipakea jilbab ebo, jilbabkan hatimu sebelum kau jilbabkan kepalamu. Kan seperti itu. Islamkan lisanmu, ya Islamkan hatimu sebelum kau Islamkan lisanmu. Jangan hanya ini yang jilbab, hanya ini yang apa? Hanya ini yang lipstik. Tapi kemudian tidak ada kejujuran, tidak ada hati spiritual dan seterusnya. Maka ibu ya akan dinilai oleh orang jika itu dilakukan bahwa ibu adalah orang yang negatif atau orang yang bisa mencampuri urusan orang lain. Saya kira seperti itu. Baik. Jadi intinya ibu, jarimu harimaumu. Baik, insya Allah bermanfaat ibu. Selanjutnya masih ingin bertanya? Silakan dari dari Husnul Hatimah. Mic-nya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimah Malipi. Pertanyaan ini mungkin karena tadi sudah disampaikan termasuk mengurus itu keluarga dekat. Nah, ini yang kami tanyakan bukan saya juga tidak mengurus bukan keluarga, namun tetangga. Ya, yang selalu membuat onar. Ini membuat onar di kampung itu. Maka kami selaku seperti pengurus majelis taklim selalu menyampaikan di majelis taklim. Dan itu kami terapkan bukan khusus untuk anggota majelis taklim, namun ada tetangga-tetangga yang mendengar penyampaian kami. Nah, ada yang tetangga yang merasa tersinggung dengan apa yang kami sampaikan. Nah, kami di saat kami menyampaikan ada kata-kata yang tidak bisa mengenakan telinga saya. Maka bagaimana saya menyikapi hal seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ketika mendengar kata-kata yang tidak enak dari orang lain,
kira-kira apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Ya, baik. Menarik ini hubungan muamalah kita. Ini bukan nasab dengan nasab, tapi tetangga dengan tetangga. Yang sebahagian tetangga itu bukan dari nasab kita. Ya. Ya Bu ya. Apa peduli kemudian, apa penting kiranya kita urus urusannya. Kondisional ibu-ibu sekalian. Kapan kita harus ngurus, kapan tidak. Kita harus ngurus posisi tetangga itu, kita itu tetangga dari tetangga. Dan tetangga kita itulah tetangga kita. Posisi kita ini dua. Kita sebagai tetangga dan yang punya tetangga. Kehidupan bertetangga bukan hanya kehidupan nafsi-nafsi. Tapi kehidupan bertetangga adalah kehidupan kebersamaan secara kolektif. Memang tidak nasab. Tapi ibu bisa mengurus tetangga, memperbaiki dia. Kalau kemudian tetangga itu perbuatannya bisa merugikan tetangganya. Ya. Misalnya ada keonaran yang dilakukan oleh tetangga. Ibu terganggu dengan keonaran dia. Kalau ibu terganggu, maka ibu punya kewajiban untuk memperbaiki dalam tanda kutip mengurus urusan itu. Tapi kalau ibu dia bikin suatu masalah, ya, masalah tidak merembet kepada ibu sebagai tetangganya, maka ibu tidak berhak untuk mengurus dia. Artinya kalau kita menjadi korban dari perbuatan tetangga kita, maka kewajiban kita juga untuk mempertahankan hidup kita. Betul kamu punya speaker, betul kamu punya salon, betul kamu punya menyanyi. Kamu beli dengan uang kalian wahai tetangga. Diputar di rumah kalian. Dengan suara kalian. Saya tidak punya speaker. Saya tidak punya salon. Saya tidak tahu menyanyi. Tapi ingat. Saya yang tidak punya juga akan mengatakan. Jika kalian punya hak untuk nyanyi karena itu milik kalian. Saya juga akan bisa mengatakan. Saya juga punya hak untuk hidup tenang. Kan begitu? Memang kamu pemaik. Tapi hormati kamari kehidupan saya yang tidak punya apa-apa, tapi saya punya hak untuk hidup tenang. Tidur saya harus enak, makan saya harus enak, tamu saya harus dihormati. Itu artinya ibu-ibu sekalian, bikin satu rumusan dalam keyakinan. Apa rumusannya? Hak pribadi tidak bisa ditunaikan kalau dia mengganggu hak orang lain. Jangan lupa itu yang tulis di medsos. Ya, hak pribadi tidak bisa dilakukan, tidak bisa ditunaikan kalau dia mengganggu hak orang lain. Bapak perokok, ya boleh merokok di depan perokok, ya, atau di samping perokok. Masing-masing perokok tidak saling mengancam. Tapi yang masalah seorang perokok dengan sengaja duduk dengan bukan perokok, si perokok bilang tapi rokok kita yang beli, betul. Tapi orang lain, saya tidak pangbaroko, tapi saya juga mengatakan saya ada hak untuk menghirup udara segar. Kan seperti itu. Maka caranya, rumusannya hanya satu. Hak pribadi tidak bisa dilakukan, ditunaikan kalau dia mengganggu hak orang lain. Mengaji di masjid pakai toa. Boleh Bu ya? Mengaji di masjid pakai toa. Ibu tahukah ada di sekitar masjid itu ada yang sakit? Kalau kita temukan ternyata ada yang sakit, afdal ngaji tidak pakai toa. Karena orang sakit juga bilang, kita tidak tahu mengaji. Tapi kita ingin hidup enak, baru pulang dari rumah sakit. Jangan sampai seperti kasus ibu-ibu sekalian, seorang ibu ngaji sampai jam 2 malam. Masya Allah, ngaji pakai toa, oma yang baru pulang dari rumah sakit, kambuh penyakitnya sebelum subuh dan meninggal saat itu. Kenapa oma meninggal dunia? Karena oma yang sakit baru pulang dari rumah sakit, tidak bisa tidur gara-gara ada yang mengaji Quran. Ya, ibadah saja seperti itu. Rumusannya, ibadah tidak bisa diganggu. Dan yang kedua, ibadah tidak bisa jadi alat pengganggu. Kalau ibadah sudah seperti itu, yang bukan ibadah juga harus diterapkan sama. Saya kira seperti itu, Ibu. Masya Allah. Insya Allah bermanfaat, Ibu. Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara. Mohon memberikan closing statement, ditutup dengan doa. Baik, karena sudah selesai, nanti kita akan dialog di luar studio, ya. Dan terima kasih atas kehadirannya. Jika ada yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri. Kemuliaan, kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sehat walafiat. Amin. Ya, bisa beraktivitas ya di dalam setiap keseharian kita dan Allah berikan rahmat dan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik lana fi hayatina
وبارك لنا في أمورنا وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم ارزقنا الصحة والقوة والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas kesempatannya Ustaz. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Husni Idrus, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Husnul Khotimah, ibu-ibu dari Majelis Taklim Nafas Cita, juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah. Insya Allah sehat selalu ya Bu. Amin. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Umi Nita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah damai di hati.